Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang gelar Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai anak manusia. Saya akan memberikan dua pengertian istilah ini. Yang pertama istilah secara umum, dan kedua secara khusus yang akan menjadi topik utama kita hari ini, fokus utama kita. Yang pertama, istilah anak manusia itu memang menunjuk kepada kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus memang benar-benar manusia seutuhnya. Yesus lahir dari perempuan perawan Maria, dan kemudian dibesarkan dan hidup seperti manusia seperti kita. Namun yang membedakan adalah Yesus tidak berdosa. Nah, yang kedua, pengertian secara khusus bahwa istilah anak manusia itu sudah muncul dalam perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru itu muncul sekitar 84-88 kali. Misalnya, dalam Matius itu muncul 32 kali istilah anak manusia. Dan Markus muncul 14 kali. Dalam Lukas itu 25 kali. Dan dalam Injil Yohanes itu muncul 13 kali. Kalau hanya Injil saja, dalam Injil sekitar 84 kali. Dan di kitab yang lain, yang perjanjian baru ada sekitar 4 kali. Maka bisa ditotal bahwa sekitar 84-88 kali muncul istilah anak manusia. Dan kita akan melihat yang perjanjian lama dulu, bahwa istilah anak manusia itu ada dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Saya akan bacakan buat Bapak sekalian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, melayani dia. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14 ini menunjuk istilah kata anak manusia. Dan anak manusia di sini memiliki kekuasaan, memiliki kemuliaan, memiliki kerajaan. Dan dikatakan juga bahwa segala bangsa, semua suku, dan semua bahasa akan datang mengabdi kepadanya, melayani dia. Dan kerajaan yang dimiliki itu bukan kerajaan sementara, dikatakan kerajaan yang kekal, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan musnah, dan tidak akan pernah dihancurkan. Nah, Bapak sekalian, ternyata anak manusia di sini dalam Daniel 7 merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat bahwa dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan belajar 3 hal dari istilah anak manusia yang muncul 84 kali tadi. Nah, yang pertama, bahwa istilah anak manusia itu selalu berkaitan dengan tentang penderitaannya, penolakannya, kematian, dan kebangkitannya. Kita lihat satu persatu. Bapak sekalian, kalau kita melihat dalam Matius, bahwa Yesus mengatakan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Nah, ayat ini menunjukkan tentang dia ditolak dalam dunia ini. Kemudian tentang penderitaannya, dikatakan bahwa Yesus datang, itu akan diserahkan, dan dia akan ditentang banyak orang, dia akan ditangkap dan dibunuh. Misalnya, saya akan bacakan dalam Markus, anak manusia itu akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan dikatakan bahwa para imam tua-tua dan akan menangkap dan membunuh dia, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Itu berkaitan kematian dan kebangkitannya. Bapak sekalian, bahwa memang Yesus datang sebagai anak manusia, itu dia ditolak, menderita, penderitaannya puncaknya di atas kayu salib, dia mati, dan kemudian dikatakan dia juga bangkit. Nah, istilah manusia ini berkaitan dengan tentang penderitaannya. Dan yang kedua, istilah anak manusia juga berkaitan dengan otoritasnya. Kalau kita baca di dalam misalnya Markus pasal yang kedua, Markus pasal 2 dikatakan bahwa anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan juga dikatakan bahwa anak manusia adalah bisa mengampuni dosa. Nah, perhatikan, anak manusia berkuasa atas hari Sabat, juga kemudian berkuasa mengampuni dosa. Ini berkaitan dengan otoritasnya. Nah, jadi Yesus sebagai Mesias, anak manusia, tapi punya otoritas sebagai Tuhan. Yang ketiga, bahwa anak manusia di sini berkaitan tentang eskatologi, bahwa Yesus akan kembali, dikatakan Yesus akan kembali dalam kemuliaan eskatologinya. Misalnya saya akan bacakan di dalam Markus 13:26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian Markus pasal yang ke-14 ayat 62. Akulah dia
Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi, anak manusia sini akan datang kembali. Kemudian datang sebagai yang maha kuasa dikatakan, dan akan melakukan penghakiman akhir. Bapak sekalian, jadi kita bisa melihat bahwa istilah anak manusia itu bukan hanya berkaitan tentang sisi kemanusiaan Yesus, tapi berkaitan tentang memang Yesus datang melakukan misi, yaitu dia menderita, bahkan dia dikatakan mati dan ditolak, tapi pada akhirnya dia bangkit. Dan kemudian Yesus juga dikatakan punya otoritas. Istilah anak manusia juga menyatakan Yesus punya otoritas atas hari Sabat, kemudian juga bisa mengampuni dosa. Dan yang ketiga, bahwa istilah anak manusia berkaitan dengan Yesus akan kembali sebagai Allah yang berkuasa. Dan ada satu ayat lagi yang menarik buat kita yang kita ingat. Markus 10 ayat 45 dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, Bapak sekalian, mari di semangat Prapaskah ini kita terus percaya bahwa Yesus memang anak, malah juga anak manusia. Dan anak manusia di sini adalah istilah yang membuat kita semakin mengagumi Tuhan, mengagumi Yesus, bahwa memang benar-benar dia adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia, yang melakukan misinya sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dan juga akan datang nanti untuk menjemput kita dan akan memberikan kemenangan buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.